Sahabat yang terkasih, pernahkah kalian mendengar tentang meditasi Vipassana? Meditasi ini bukan sekedar tren, melainkan warisan berharga dari Sang Buddha. Meditasi yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia, bahkan selebriti Hollywood. Mari kita telusuri perjalanan Vipassana yang menakjubkan dari hutan-hutan India kuno hingga ke panggung dunia modern. Dahulu kala, di bawah pohon Bodhi yang rindang, seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan menjadi Buddha. Setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, beliau menemukan kembali sebuah praktek meditasi kuno yang telah terlupakan, yaitu Vipassana. Sang Buddha menyadari bahwa Vipassana adalah kunci untuk memahami akar dari penderitaan dan menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Beliau kemudian mengajarkan Vipassana kepada murid-muridnya yang meneruskan ajaran ini dari generasi ke generasi. Seperti sebuah benih kecil yang ditanam dengan penuh kasih sayang, Vipassana mulai tumbuh dan menyebar, membawa cahaya kebijaksanaan ke seluruh pelosok India. Setelah Sang Buddha wafat, Vipassana terus berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Salah satu tokoh penting yang berperan dalam penyebaran Vipassana adalah Kaisar Asoka, penguasa India yang agung waktu itu. Beliau mengirimkan para misionaris ke berbagai negara untuk mengajarkan Dhamma, termasuk Vipassana. Namun, seiring berjalannya waktu, Vipassana mengalami pasang surut. Praktek ini sempat meredup. Namun, kemudian dihidupkan kembali oleh para guru yang berdedikasi. Salah satunya adalah Yang Mulia Mahasi Sayadaw, seorang biku dari Myanmar yang pada abad ke-20 berhasil membangkitkan kembali tradisi Vipassana di negaranya. Memasuki era modern, berkat dedikasi dan visi Yang Mulia S.N. Goenka, seorang guru Vipassana yang lahir di Myanmar dan kemudian menetap di India. Cahaya Vipassana mulai bersinar terang di dunia barat pada pertengahan abad ke-20. Beliau, Goenka, adalah sosok yang tidak hanya memahami esensi mendalam dari ajaran Sang Buddha, tetapi memiliki kemampuan luar biasa untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat modern. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, beliau mengembangkan metode pengajaran Vipassana yang memungkinkan siapa saja tanpa memandang latar belakang agama atau budaya untuk merasakan manfaat dari praktek ini. Beliau mendirikan pusat-pusat meditasi di seluruh dunia, tempat di mana orang-orang dapat belajar Vipassana secara gratis. Sejak saat itu, meditasi Vipassana mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pusat-pusat meditasi Vipassana bermunculan di berbagai negara, di Amerika hingga Eropa, di Australia hingga Asia. Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pemimpin bisnis, seniman, ilmuwan, dan bahkan selebriti dunia, telah merasakan manfaat luar biasa dari Vipassana ini. Tokoh-tokoh seperti Steve Jobs, pendiri Apple, mengaku bahwa Vipassana telah membantunya mengembangkan fokus dan kreativitas yang luar biasa. Bill Gates, pendiri Microsoft, juga mengakui bahwa Vipassana telah membantunya mengatasi stres dan menemukan kedamaian batin. Bahkan Oprah Winfrey, salah satu tokoh media paling berpengaruh di dunia, secara terbuka membagikan pengalaman positifnya dengan meditasi Vipassana. Kisah-kisah inspiratif ini menjadi bukti nyata bahwa meditasi Vipassana
bukan hanya sekedar teknik meditasi kuno, tetapi sebuah jalan hidup yang relevan dan sangat bermanfaat bagi semua orang di era modern ini. Vipassana bukanlah sekadar teknik meditasi yang berdiri sendiri. Vipassana adalah bagian integral dari ajaran Sang Buddha, sebuah jalan menuju pembebasan dari penderitaan dan pencapaian kebahagiaan sejati. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari semua penderitaan adalah ketidaktahuan atau awija akan sifat sejati dari realitas. Vipassana membantu kita untuk melihat realitas sebagaimana apa adanya, yaitu tidak kekal, anicca, tidak memuaskan, duka, dan tanpa diri, anatta. Dengan memahami 3 karakteristik ini, kita dapat melepaskan diri dari keterikatan yang menyebabkan penderitaan. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menghargai setiap momen, dan mengembangkan welas asih terhadap semua makhluk. Sahabat-sahabatku, perjalanan Vipassana adalah perjalanan menuju kedalaman diri sendiri. Ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, namun juga penuh dengan keindahan dan penemuan. Dengan melatih pikiran kita untuk mengamati realitas dengan jernih dan tanpa penilaian, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang selama ini kita cari. Mari kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan sebuah refleksi singkat. Apakah Anda pernah mencoba meditasi sebelumnya? Jika pernah, apa pengalaman Anda? Silakan bagikan jawaban Anda di kolom komentar. Salam penuh kesadaran.